Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Menjelang kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah mengalami 12 peristiwa yang sangat mengagumkan, yaitu mulai malam pertama Rabiul Awal sampai malam 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa karena pada bulan ini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan tahun Hijriyah, umat muslim memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut dengan Maulid Nabi. Lalu apa saja peristiwa penting dan keutamaan Maulid Nabi tersebut? Berikut kisahnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Namun sang ayah meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam kandungan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang. Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, perasaan Siti Aminah begitu tenang dan damai, terutama 12 hari sebelum kelahiran. Aminah juga mengalami beberapa kejadian mengagumkan menjelang kelahirannya Rasulullah SAW. Ini seperti dijelaskan dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Berikut adalah 12 peristiwa mengagumkan yang dialami oleh Siti Aminah mulai malam 1 Rabiul Awal hingga malam 12 Rabiul Awal. Pada malam pertama Rabiul Awal, Siti Aminah mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dari Allah sehingga beliau merasa begitu tenang dan damai. Pada malam kedua Rabiul Awal, Siti Aminah menerima seruan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam yang ketiga, Siti Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi yang paling agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada malam keempat Rabiul Awal, suara zikir malaikat terdengar jelas hingga ke telinga Siti Aminah. Dan pada malam yang kelima, Siti Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim meminta Siti Aminah untuk bergembira karena akan melahirkan Nabi pemilik kemuliaan. Bahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, kata Nabi Ibrahim kepada Siti Aminah. Pada malam yang keenam, Siti Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan sedikit pun. Pada malam yang ketujuh, Siti Aminah melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin mendekat. Pada malam yang kedelapan, Siti Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasulullah SAW semakin dekat. Selanjutnya di malam yang ke-9, Siti Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak merasa sedih sedikit pun. Pada malam yang ke-10, Siti Aminah melihat tanah Mina dan Taif bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang malam yang ke-11, Siti Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahirannya sang Rasul yang mulia. Bertepatan pada malam 12 Rabiul Awal, Aminah yang ada di rumah melihat langit begitu cerah.
Awalnya ia menangis tersedu-sedu kerana sendirian di rumah. Saat itu Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang bermunajat di Ka'bah. Namun saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses melahirkan. Mereka tidak lain adalah Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihi salam, Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Siti Aisyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahawa bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya terang setelah Rasulullah dilahirkan. Istana Kisra berguncang dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi juga diriwayatkan padam. Ka'bah pun disebutkan ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran sang Nabi. Dan 10 keutamaan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yaitu merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh para kaum muslimin di seluruh dunia. Di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, merupakan terjadi peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Lalu pada tanggal 17 Rabiul Awal merupakan hari ketika peristiwa Rasulullah hijrah atau meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Terakhir pada 27 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu pentingnya bulan Rabiul Awal ini bagi umat Islam hingga memiliki banyak keutamaan. Berikut 10 keutamaan bulan Rabiul Awal. Yang pertama, bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil alamin. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan bersejarah bagi umat muslim, khususnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Tanggal ini tercatat di dalam sejarah akan lahirnya pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam semesta, dan beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, kelahiran dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang mulia karena menjadi 2 peristiwa sekaligus yang sangat penting, yaitu orang yang sangat mulia sudah dilahirkan ke dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengambil arwah suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Kemuliaan bulan Rabiul Awal yang ketiga adalah bulan disunnahkan memperbanyak bersolawat. Bulan Rabiul Awal atau juga disebut dengan bulan Maulud merupakan bulan yang sering digunakan untuk memperbanyak bacaan solawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat solawat nariyah bertujuan untuk membuat hidup menjadi baik selama di dunia maupun di akhirat, sehingga mendapat syafaat dan juga berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keempat yaitu memiliki banyak keberkahan. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang bisa dimanfaatkan untuk sarana sekaligus media berkumpul bersama dengan sesama umat Islam di masjid ataupun majelis-majelis dan beberapa tempat lainnya. Ini bertujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk menanam, memupuk dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kelima, ungkapan kecintaan kepada Rasulullah. Pada bulan Rabiul Awal menjadi bulan mengungkapkan akan kecintaan dan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir sekalipun akan mendapatkan manfaat dan kegembiraan tersebut. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikisahkan saat Suwaibah, yakni budak perempuan Abu Lahab, yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran bayi yang sangat mulia, dan Abu Lahab segera memerdekakan Suwaibah sebagai wujud tanda cinta dan kasihnya. Karena kegembiraannya tersebut, pada hari kiamat kelak siksa atas dirinya akan diringankan di setiap hari Senin. Keutamaan yang keenam, meneguhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada bulan Rabiul Awal ini juga menjadi bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta kepada Rasulullah. Untuk seorang mukmin, kecintaan kepada Nabi Muhammad merupakan sebuah kewajiban dan salah satu cara meningkatkan iman dan taqwa. Kecintaan kepada Nabi haruslah berada di barisan atas melebihi segalanya, bahkan pada keluarga dan diri sendiri. Tidak sempurna iman salah satu di antara kamu, sehingga kamu lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketujuh, pada bulan Rabiul Awal akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh rahmat Allah, yakni berupa taman surga, dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan juga orang yang soleh. Iman Sirri Sokati rahimahullahu mengatakan, barang siapa yang sengaja pergi ke suatu tempat yang dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi, maka sungguh ia telah sengaja pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena ia menuju kepada tempat tersebut melainkan kecintaannya kepada baginda Rasul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Sementara Imam Syafi'i rahimahullahu mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan ia bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan dalam surga Jannatun Na'im. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu bulan memuliakan dan membesarkan Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi hari kelahiran Rasulullah SAW dan menjadi hari kebesaran Islam, sehingga memiliki arti keindahan tersendiri. Di dalam riwayat Qatadah Al-Ansari, Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin, dan Rasulullah SAW bersabda, itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian ke atasku. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Keutamaan bulan Rabiul Awal yang ke-9, yaitu melakukan amal kebaikan. Pada bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan, seperti yang sudah dilakukan Abu Lahab dengan memerdekakan Suwaibah, yaitu lamitnya sendiri. Beberapa amal kebaikan yang bisa dilakukan untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran, bersolawat, maulud Nabi, memperbanyak sedekah dalam Islam, menjamu makanan untuk orang lain, berbuat banyak kebaikan kepada fakir dan miskin, dan banyak lagi yang lainnya. Keutamaan yang ke-10 pada bulan Rabiul Awal, yaitu dibangkitkan pada hari kiamat. Jika pada bulan Rabiul Awal seseorang mengumpulkan banyak sanak saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya di saat hari kiamat di dalam Islam kelak. Imam Syafi'i mengatakan, jika barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW dengan menyediakan makanan serta berbuat kebaikan kepada mereka, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Jannatun Na'im. Semoga kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang mendapatkan keutamaan bulan Rabiul Awal dan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.